Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Rita Putriansa. Saya dari kelas SD 18B akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah pembelajaran model matematika. Baik, soal pertama yaitu karena dalil-dalil dalam matematika kebenarannya harus dibuktikan secara deduktif, apakah pemahaman dalil-dalil pada matematika di SD harus dilakukan secara deduktif juga? Jawabannya di sini jadi berdasarkan asal katanya, maka perkataan matematika itu berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Matematika lebih menekankan kegiatan dalam dunia rasio atau penalaran, bukan menekankan dari hasil eksperimen atau hasil observasi matematika. Terbentuk karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Konsep matematika yang terbentuk itu mudah dipahami oleh orang lain dan dapat dimanipulasi secara tepat, maka digunakan bahasa matematika atau notasi matematika yang bernilai global atau universal. Konsep matematika didapat karena proses berpikir. Karena itu, logika adalah dasar terbentuknya matematika. Pendefinisian matematika sampai saat ini belum ada kesepakatan yang bulat, namun demikian dapat dikenal melalui karakteristiknya. Sedangkan karakteristik matematika dapat dipahami melalui hakikat matematika. Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif. Ini berarti proses pengerjaan matematikanya harus bersifat deduktif. Matematika tidak menerima generalisasi berdasarkan pengamatan atau induktif, tetapi harus berdasarkan pembuktian deduktif. Dasar pembuktian deduktif yang berperan besar dalam matematika adalah kebenaran suatu pernyataan haruslah didasarkan pada kebenaran pernyataan sebelumnya. Dalam penalaran deduktif, kebenaran dalam setiap pernyataannya harus didasarkan pada kebenaran pernyataan sebelumnya. Dalam matematika, suatu generalisasi, sifat, teori, atau dalil-dalil belum dapat diterima kebenarannya sebelum dapat dibuktikan secara deduktif. Dalil-dalil atau rumus matematika itu secara induktif, eksperimen, tetapi begitu suatu dalil ditemukan maka generalisasi itu harus dibuktikan kebenarannya secara deduktif. Pembelajaran matematika di SD, pembuktian dengan cara deduktif masih sulit dilaksanakan karena itu siswa SD hanya melakukan eksperimen atau metode induktif. Percobaan ini masih digunakan dengan benda-benda konkret atau benda nyata. Untuk pembuktian deduktif masih sulit dilaksanakan karena pembuktian deduktif lebih abstrak dan menuntut siswa mempunyai pengetahuan siswa sebelumnya. Oke, soal yang kedua yaitu tuliskan perbedaan antara contextual teaching and learning dengan realistic mathematics education. Oke, jawabannya sebelum menjelaskan apa perbedaannya, di sini ada definisi dari pembelajaran contextual teaching and learning itu adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus definisi realistic mathematics education atau bisa disebut RME adalah sebuah pendekatan belajar matematika yang menempatkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga mempermudah siswa
untuk menerima materi dan memberikan pengalaman langsung dengan pengalaman mereka sendiri. Masalah-masalah realistis digunakan sebagai sumber munculnya konsep-konsep atau pengetahuan matematika formal, di mana siswa diajak bagaimana cara berpikir menyelesaikan masalah, mencari masalah, dan mengorganisasikan pokok persoalan. Jadi, di sini perbedaan antara contextual learning, teaching learning, dan realistic mathematical education ini adalah CTL dapat diterapkan dalam berbagai bidang studi dan RME lebih mengkhususkan pada bidang studi matematika. Perbedaan lain antara implementasi RME atau CTL dalam matematika adalah pemberian soal realistik. Dalam model pembelajaran RME diberikan sebelum materi, sedangkan model pembelajaran CTL dapat diberikan sebelum atau sesudah materi. Soal yang ketiga yaitu analisis keunggulan contextual teaching and learning dan realistic mathematics education. Di sini kemampuan koneksi matematis siswa masih rendah. Ada beberapa penyebab rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa, diantaranya adalah pembelajaran berpusat pada guru dan soal yang diberikan cenderung tidak bervariatif, sehingga pada saat siswa diberikan soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, siswa tidak bisa menyelesaikan soal tersebut. Sejalan, yaitu penyebab rendahnya kemampuan koneksi matematis siswa dapat dilihat dari proses pembelajaran yang dilakukan di kelas yang cenderung berpusat pada guru atau bisa disebut dengan teacher oriented, di mana siswa cenderung pasif dalam menerima pembelajaran, kurangnya rasa tanggung jawab dalam diri siswa sehingga mengakibatkan siswa malas dan enggan dalam memecahkan masalah dan menyelesaikan soal-soal. Soal-soal yang diberikan oleh guru masih terbatas hanya soal-soal perhitungan rutin yang kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menganalisis permasalahan kehidupan sehari-hari. Kecenderungan pembelajaran matematika yang terjadi di kelas hanya sekedar mencatat, membaca, dan menulis tanpa mengamati permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tidak terlatih untuk menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari yang berhubungan dengan konsep matematika. Dengan adanya kemampuan koneksi matematika, memungkinkan siswa mampu menghubungkan keterkaitan antara konsep yang diperoleh secara terpisah untuk digunakan atau diaplikasikan pada konteks yang nyata, sehingga dapat memberi makna yang lebih baik untuk diri siswa yang diharapkan dapat membangkitkan minat belajar siswa terhadap matematika. Hal ini karena siswa bukan hanya sekedar mengetahui namun juga memaknai dan merasakan langsung bermanfaat dari fungsi konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian di atas, perlu diketahui usaha dalam pembelajaran matematika di sekolah, terutama untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. Usaha ini memerlukan pendekatan pembelajaran matematika yang dapat menarik siswa terhadap mata pelajaran matematika ini, dan dapat diberikan atau memberikan gambaran tentang apa yang dipelajari atau dapat dikoneksikan dengan kehidupannya yang nyata. Oleh karena itu, pendekatan yang dinilai mampu meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa, yaitu dengan menggunakan pendekatan contextual teaching and learning dan realistic mathematics education. Di sini bahwa pendekatan contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, dan
mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Beberapa penelitian relevan telah menerapkan pendekatan pembelajaran kontekstual teaching and learning dan terbukti dapat meningkatkan kemampuan matematis siswa, kemampuan koneksi matematis, dan kemampuan penalaran statistis. Inovasi pembelajaran lain yang dipandang dapat mengatasi permasalahan pembelajaran di sekolah adalah penerapan pendekatan RME atau Realistic Mathematics Education. Realistic Mathematics Education ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, dikarenakan pembelajaran yang dilakukan lebih terpusat pada siswa pendidikan matematika realistik. Di sini adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang harus dianalisis kemampuan koneksi koneksi matematis siswa menggunakan pendekatan pembelajaran contextual teaching and learning dan realistic mathematics education. Baik, sekarang soal yang keempat yaitu untuk mensimulasikan kita mengajar dan RPP. Oke, nanti videonya setelah ini ya, tungguin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, semoga kalian tetap sehat, tetap dalam keadaan fit ya. Jangan lupa pakai masker dan mencuci tangan, memakai sabun. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Dan satu lagi, tetap semangat walaupun kita sedang PJJ atau pembelajaran jarak jauh, atau bisa disebut dengan daring. Bisa tahu daring itu apa ya? Daring itu kita belajar melalui online atau ibu hanya memberikan materinya saja. Baik, sebelum ibu melanjutkan ke materi sebelumnya, ibu akan mereview kembali materi-materi yang telah ibu sampaikan. Yaitu minggu lalu ibu menyampaikan materi tentang balok, bangun ruang balok. Nah, ada yang tahu apa saja ciri-ciri bangun ruang balok? Oke. Kalau misalnya ada yang ingat atau yang sudah lupa, ibu akan menerangkan kembali ciri-ciri bangun ruang balok. Oke. Nah, ini ciri-ciri balok. Bangun ruang balok. Bangun ruang balok ini memiliki 5 ciri-ciri, yaitu yang pertama. Bangun ruang balok itu memiliki 12 rusuk. Dan yang kedua, mempunyai 6 sisi. Nah, yang ketiga, bangun ruang balok ini memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, di balok ini mempunyai sudut yang berbentuk siku-siku. Nah, yang terakhir ada bangun ruang balok ini memiliki 4 diagonal ruang dan 12 diagonal bidang. Baik, minggu ini ibu akan menjelaskan materi bangun ruang yang berbentuk kubus. Nah, sebelum ibu melanjutkan ke materi, di sini ada yang tahu benda apa saja yang berbentuk dengan kubus. Nah, yang pertama ada tempat pensil. Yang kedua, ada apa ya di sekitar kita, di sekitar rumah itu yang berbentuk dengan kubus. Lemari bisa jadi.
Apalagi benda di sekitar kita yang berbentuk kubus. Kotak sepatu, kotak perhiasan, apalagi kotak mainan. Nah, itu namanya kubus. Nah, di kubus ini mempunyai ciri, yaitu ada titik sudut, sisi, dan rusuk. Ada yang tahu berapa titik sudutnya kubus, berapa sisinya kubus, dan berapa rusuk? Oke, Ibu lanjut saja. Sebelum masuk ke ciri-ciri, ada yang tahu kubus itu apa? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kubus. Kubus ialah sebuah bangun ruang yang mempunyai bentuk 3 dimensi yang telah dibatasi oleh 6 bidang sisi-sisinya, dan sisi tersebut berbentuk kongruen atau berbentuk bujur sangkar. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai sifat-sifat kubus yang terdiri dari yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Nah, jika terlihat seperti ini bentuk kubus, apabila diperhatikan pada sisi A, B, C, D, terus E, F, G, H, terus D, C, G, H, terus B, C, G, F, dan seterusnya mempunyai berbentuk persegi dan memiliki luas yang sama. Terus yang kedua, semua rusuk kubus berukuran sama panjang, yaitu rusuk-rusuk kubus ini seperti AB, BC, CD, sini CD, terus EF, FG, GH, HE. Itu yang namanya rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Nah, yang ketiga, setiap diagonal bidang pada sebuah kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Seperti tadi seperti BG sama panjang gitu kan diagonalnya. CF seperti ini gitu kan. Lalu kedua garis tersebut merupakan sebuah diagonal di bidang kubus ABCD EFGH pada bidang BCGF yang mempunyai ukuran sama panjang. Nah, yang keempat, setiap diagonal ruang pada bangun kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Pada gambar kubus ini memiliki 4 diagonal ruang, yaitu HB, DF, AG, dan CE, yang semuanya berukuran sama panjang. Tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Yang kelima, setiap bidang diagonal pada bangun ruang kubus memiliki bentuk persegi panjang. Perhatikan yang tadi, di kubus yang tadi itu ada diagonal ACGE pada gambar kubus ABC, ABCD, EFGH di atas. Nah, sudah jelas bahwa bidang diagonal tersebut memiliki sebuah bentuk persegi panjang. Selanjutnya, kubus ini mempunyai sisi. Oke, selanjutnya kita sebutkan sisi, rusuk, dan titik sudut pada kubus
A B C D dan E F G H. Oke. Yang pertama ada sisi pada kubus A B C D E F G H adalah sisi A B C D yang di dalam ini. Terus A B F E. Selanjutnya ada A D H E yang sebelah sini. Terus E F G H itu yang atas. Terus selanjutnya ada D C G H itu yang bagian belakang, dan B C G H. Nah, seperti itu. Jadi ada 6 sisi bangun ruang kubus. Nah, sisi kubus tersebut berbentuk persegi yang berukuran sama panjang dan lebar. Nah, selanjutnya yang kedua itu rusuk-rusuk pada kubus A B C D dan E F G H. Oke, kita perhatikan kembali. Nah, di sini ada rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk EF, rusuk GH, rusuk DC, selanjutnya ada rusuk BC, ada rusuk FG, ada rusuk EH, ada rusuk AD, ada rusuk AE, ada rusuk BF, ada rusuk CG, dan yang terakhir ada rusuk DH. Jadi, di sini ada 12 rusuk pada bangun ruang kubus. Nah, rusuk-rusuk kubus tersebut mempunyai panjang yang sama. Selanjutnya, ada titik sudut pada kubus ABCD EFG H adalah yang pertama ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan yang terakhir titik sudut H. Jadi ada 8 titik sudut pada bangun ruang kubus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kubus adalah sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang berukuran sama. Oke, bagaimana pemaparan dari Ibu? Apakah kalian bisa mengerti dan dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Di sini Ibu percaya kepada anak-anak Ibu semuanya, kalian dapat memahami dan dapat mengerti materi yang Ibu sampaikan ini, terutama materi bangun ruang kubus yang baru saja Ibu sampaikan. Cukup sekian materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.